Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat. Perkenalkan, nama saya Teresia Rita Listiana. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Lampung Tengah. Hari ini saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Clara, adalah salah satu guru bahasa Indonesia di Saverius. Pada kali ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Selamat pagi Bu Clara. Selamat pagi juga Bu Rita. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik. Bagaimana dengan Ibu? Puji Tuhan juga sehat Ibu. Ya, pada pagi hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Ibu. Ya baik Bu. Sebelum nanti kita akan melakukan supervisi, kita akan berbincang terlebih dahulu. Jadi adapun tujuan pra-observasi kali ini yaitu agar dimana kita mengetahui dan dapat mengevaluasi jalannya proses pembelajaran nanti yang akan Ibu lakukan di kelas. Nah, dan mengapa kita melakukan percakapan pra-observasi? Agar nanti ketika Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas itu akan lebih percaya diri, itu salah satunya. Nah, sebelum kita akan melakukan pra-observasi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama, berkaitan dengan tujuan. Kira-kira tujuan apa yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran kali ini? Baiklah, terima kasih Bu. Saya akan langsung jawab ya Bu. Tujuan dari pembelajaran yang akan saya dan peserta didik harapkan tercapai yaitu peserta didik mampu mengetahui langkah-langkah dalam pembuatan iklan serta peserta didik mampu membuat iklan secara kreatif dan mandiri. Ya, berarti ada dua tujuan ya Bu ya. Yang pertama, peserta didik mengetahui langkah-langkah pembuatan iklan, kemudian yang kedua peserta didik mampu secara mandiri dan kreatif membuat iklan. Ya, benar sekali. Ya, baik Ibu, yang kedua, bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu capai? Untuk area pengembangan yang saya akan capai yaitu ada pada ranah pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, kemudian nanti diharapkan peserta didik dapat membuat suatu produk yaitu iklan. Ya, jadi untuk area pengembangannya itu dari segi pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Jadi di situ salah satunya akan menciptakan suatu produk di mana peserta didik setelah mendapat pengetahuan dia dapat membuat suatu produk yaitu iklan. Iya Bu. Kemudian yang ketiga, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas dari segi model pembelajaran, strategi pembelajaran dan metode pembelajaran? Untuk model pembelajaran yang saya akan gunakan nanti yaitu Problem Based Learning atau PBL. Lalu strategi yang saya gunakan yaitu strategi berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran emosional. Kalau untuk metode pembelajarannya saya menggunakan metode ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab dan juga presentasi. Iya. Baik Ibu, tadi Ibu sudah menjelaskan untuk model pembelajarannya, kemudian untuk metode yang digunakan, kemudian selain itu juga strategi pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, sekarang bagaimana media yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran kali ini? Rancangan yang akan saya buat yaitu saya akan menyediakan slide presentasi berupa PowerPoint dan nanti akan diberikan contoh iklan pada slide tersebut. Lalu saya juga membutuhkan LCD dan juga handphone serta LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ya.
Banyak sekali ya Bu yang media Ibu gunakan dalam pembelajaran kali ini, sehingga pastinya anak-anak pun dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan mereka pun pasti tidak akan bosan. Nah ya, selanjutnya nih Bu, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan observasi ini? Saya ada jadwal di hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 di jam pelajaran pertama dan kedua di kelas 8. Ya, baik Ibu, jadi nanti tepatnya hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 saya akan masuk ke kelas Bu Clara, yaitu di kelas 8 jam pertama dan jam kedua. Ya. Jadi begini Ibu, nanti ketika saya akan melakukan observasi, di situ saya akan melihat dan mencatat apa yang terjadi di dalam kelas. Setelah kita melakukan kegiatan observasi, nanti kita akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi. Di sini nanti kita akan didampingi oleh pengajar praktik saya sebagai calon guru penggerak. Nah, sebelum kita akan mengakhiri perbincangan kita pada pagi hari ini Ibu, kira-kira dari percakapan kali ini apa yang Ibu dapatkan? Saya sangat menantikan diobservasi oleh Bu Rita, dan ini juga sebagai proses saya untuk terus belajar dan minta dukungan dari Bu Rita kalau misalkan ada yang kurang bisa diperbaiki dari cara saya mengajar. Iya Ibu, kita sama-sama belajar ya Ibu ya. Iya. Ya, terima kasih Bu Clara atas waktunya sudah berbincang-bincang pada pagi hari ini, dan semoga apa yang sudah kita dapatkan, perbincangan apa yang kita dapatkan pagi hari ini bisa mengembangkan nanti di dalam kegiatan observasi Bu Clara. Demikian percakapan kita kali ini. Sampai bertemu dalam kegiatan observasi dan pasca observasi. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Tapi sebelumnya, Ibu minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan. Silakan. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doakan sikap secara Katolik yang lain bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena pagi hari ini Kau telah mengumpulkan kami semua di sini. Ya Bapa, kini kami akan melaksanakan pembelajaran di sekolah. Kiranya Kau sudah menyertai pembelajaran ini agar dapat selesai dan kami dapat menerima ilmu yang telah diberikan. Amin. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Evan, silakan duduk kembali. Nah, teman-teman, Bu Clara tanya dong, siapa yang hari ini tidak berangkat? Ada siapa aja yang tidak berangkat? Apakah semuanya berangkat? Oke, semuanya hadir ya? Ya. Keren sekali, jauh betul. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita lagi, kita akan menyanyi bersama lagu Garuda Pancasila. Kalian diharapkan untuk berdiri. Kita akan menyanyi bersama-sama. Ambil sikap yang baik.
lalu kalian juga sudah mempelajari tentang iklan, dari pengertian iklan, ciri-ciri iklan. Apakah kalian masih ingat pengertian iklan itu apa ya? Kalau ada yang bisa katakan dong. Ayo, silakan. Ayo. Pengertian iklan apa ya? Oke, silakan Mbak Zeva. Mbak Putut. Iklan merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Ulangi Mbak, kurang kencang. Iklan merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Nah, oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, silakan Mbak Keke. Iklan adalah pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual dan dipasang di media massa. Wah, keren sekali. Masih banyak yang ingat ternyata. Tepuk tangan untuk kita semua. Pada hari ini kita akan membuat iklan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat mengenal tentang langkah-langkah dari pembuatan iklan, serta nantinya kalian diharapkan dapat membuat iklan. Iklan kan ada dua jenisnya. Iklan apa saja ya Mbak? Mas? Komersial dan juga non-komersial. Kalau iklan komersial itu apa sih? Iklan yang bertujuan untuk Angkat tangan dong. Apa maksudnya? Silakan. iklan yang bertujuan untuk mempromosikan sebuah produk atau jasa. Iklan yang mempromosikan produk, barang atau jasa. Diharapkan dengan adanya iklan komersial itu apa ya? Orang yang mendengar, membaca atau melihat iklan tersebut bisa apa ya? Bisa tertarik untuk membeli. Benar sekali. Terus kalau iklan yang kedua, jenis iklan yang kedua yaitu iklan apa? Komersial. Iklan non komersial itu apa ya Mas Mbak? Angkat tangan. Oke Mbak Sasa silakan. Iklan komersial adalah iklan yang tidak berhubungan dengan aktivitas niaga atau perdagangan. Oke, terima kasih ya Mbak Sasa. Tunggu sebentar. Clara tadi menggarisbawahi bahwa iklan non komersial adalah iklan yang tidak berhubungan dengan perniagaan, aktivitas perniagaan. Kalau misalkan iklan non komersial itu kan ada jenisnya lagi nih. Ada yang iklan layanan masyarakat dan juga iklan pemberitahuan. Nah, ini tadi pengertian iklan. Iklan adalah pesan atau berita yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, dan menginformasikan khalayak ramai agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Seperti yang tadi disampaikan oleh temannya. Lalu jenis-jenis iklan, iklan komersial dan juga iklan non komersial. Non komersial itu ada iklan layanan masyarakat dan juga iklan pemberitahuan. Sekarang yang iklan komersial dulu deh. Iklan komersial apakah bisa terbaca dari depan? Dari belakang Mas? Coba dong Mas Dimas, Iqbal, Mas Iqbal. Silakan dibacakan. Ternyata kalian sudah paham nih di sini. Ada lagi. Kalau yang ini termasuk jenis iklan apa ya? Layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat. Kira-kira itu ditujukan kepada siapa sih iklan tersebut? Kepada semua orang. Pesan apa yang disampaikan dari iklan tersebut? Oh. Lalu tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, kalian hebat semua loh ternyata sudah bisa memahami mana yang iklan komersial, mana iklan non komersial. Nah, sekarang Clara akan menyampaikan langkah-langkah dalam membuat iklan. Kira-kira langkah-langkahnya itu seperti apa ya? Ada yang tahu tidak ya? Coba, yuk kita bahas bersama. Langkah yang pertama, bisa minta tolong dibacakan Mas Jojo yang mengenali keunggulan produk. Silakan. Apakah terlihat? Oke, silakan Mas. Mengenali keunggulan produk dan akan diiklankan. Hal ini dilakukan agar dapat menarik minat konsumen atau pembaca untuk membeli, menggunakan atau melakukan pesan yang dimuat dalam suatu iklan. Oke, yang bagian bawahnya yang kedua?
menentukan sasaran konsumen dari produk yang diiklankan. Menentukan sasaran konsumen dari produk harus dilakukan terlebih dahulu sebelum merancang kalimat-kalimat yang akan digunakan dalam iklan. Oke, terima kasih Mas. Itu masih dua ya. Yang pertama adalah apa? Mengenali keunggulan produk yang akan diiklankan. Hah? Kalau yang kedua tadi apa? Menentukan sasaran konsumen dari produk yang diiklankan. Kira-kira nanti sasarannya siapa sih? Apakah anak kecil? Apakah bapak-bapak aja? Apakah bapak ibu? Atau kakek nenek? Atau siapa? Nanti atau semua orang. Kalau misalkan Bu Clara punya contoh permen mil kita, itu biasanya yang sasaran yang jadi sasarannya siapa ya? Oke, terima kasih. Selanjutnya ada unsur-unsur yang menentukan unsur-unsur yang terdapat dalam iklan. Nah, Mbak Istana, silakan dibacakan. Menentukan unsur-unsur yang terdapat dalam iklan. Ya. Unsur tulisan, gambar, suara, dan gerak. Iklan cetak harus mencantumkan unsur tulisan dan gambar. Iklan di media elektronik mencantumkan keempat unsur sekaligus. Oke, selanjutnya Menentukan pesan yang ditampilkan dalam iklan. Pesan ditampilkan melalui kata-kata dan gambar agar tersampaikan kepada pembaca atau konsumen. Oke, terima kasih Mbak Istana. Nah, unsur-unsur yang pertama harus terdiri dari berapa? Dari 4 unsur. Yang pertama ada tulisan, gambar, suara, dan gerak. Kalau misalkan di media cetak seperti majalah, itu harus menyatakan apa aja? Tulisan dan juga gambar. Kalau misalkan kalian sering lihat yang di TV atau di HP, kalau iklan yang mereka tampilkan tuh biasanya ada apa aja? Tulisan, ada rasa, gambar, suara, dan juga gerak. Keempat unsur itu diharapkan bisa menarik perhatian dari pembaca, pendengar, ataupun yang melihatnya, sehingga barang atau jasa yang mereka tawarkan dapat dibeli. Mereka mengharapkan ada imbalannya karena melihat iklan tersebut, akhirnya barangnya terkenal dan juga laris di pasaran, misalkan seperti itu. Nah, sekarang sebelum kita berdiskusi dengan kelompok, Bu Clara akan membagikan menjadi 5 kelompok, ya, masing-masing dari depan ke belakang ini satu kelompok ya. Ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4, dan yang sini kelompok 5. Oke, nanti kalian akan diskusi untuk membuat iklan. Iklannya boleh iklan komersial, boleh iklan non komersial. Sesuaikan dengan langkah-langkah pembuatan dari iklan. Nah, jika sudah selesai, nanti kalian dapat mempresentasikan hasil kalian di depan kelas. Sekarang, sebelum kita memulai diskusi, Bu Clara mau ajak kalian untuk ice breaking dulu, biar nggak tegang, ya? Ya. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, masih ingat tidak ya Bu Clara Istana? Terima kasih. Oke, kita coba ya. Siap ya? Siap. Siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ibu Restu. Ya. Meja kafe. Pakai bobot. Desa. Bagus Andre Tujuh Paro. Barung Iqbal Kadangkang. Anda Dimas Berdim Andy Evan. Bu Clara. Oke, tepuk tangan dari teman-teman. Oke, sekarang
Lalu nanti silakan ambil masing-masing satu kelompok satu hati. Sudah. Oke, Mbak, Mas, apakah sudah selesai semua tugasnya? Hebat sekali. Nah, sekarang silakan dikirimkan ke Bu Clara. Nanti hasilnya salah satu akan Bu Clara tampilkan di layar. Lalu yang Bu Clara tampilkan iklannya dimohon untuk maju ke depan untuk mempresentasikan. Oke? Tunggu sebentar ya. Ya. Oke, Mas, Mbak, ini ada iklan dari temannya. Iklan langkah-langkah pengelolaan sampah dari kelompok berapa ya ini? Kelompok 3. Oke, kelompok 3 silakan maju perwakilannya untuk mempresentasikan. Oke, silakan. Oke, silakan dipresentasikan pertama pengenalan terlebih dahulu. Selamat pagi semua. Pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Teresia Ramadhanti. Perkenalkan, nama saya Francisca Iskandar Sulawati. Saya Zimania Dilekati. Saya Iqbal Fikri. Saya Bapak Pengen Madiari. Nah, selanjutnya kita akan langsung mempresentasikan hasil kerja kami. Kami membuat iklan non komersial. Di dalam iklan tersebut berisi langkah-langkah pengelolaan sampah. Nah, sampah itu dibagi jadi 2 jenis, yaitu anorganik dan organik. Contoh sampah anorganik yaitu botol, kaleng, plastik, dan kertas. Lalu selanjutnya Dan contoh sampah organik, sisa makanan dan kering, kulit buah itu bisa dijadikan kompos. Dan cara daur ulang sampah anorganik adalah pisahkan sampah yang bisa didaur ulang seperti botol plastik, kaleng, dan kertas. Bawa sampah yang bisa didaur ulang ke pusat daur ulang atau bank sampah. Manfaat sampah organik buat kompos dari sampah organik untuk menumbuhkan tanaman, dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu gitu. Sekian penjelasan dari kami. Kalau ada yang tidak jelas bisa langsung ditanyakan. Oke, siapa yang mau bertanya? Katakan. Oke, silakan Mbak Sasan. Pesan apa yang ingin disampaikan dari iklan tersebut? Agar kita dapat mengelola sampah dengan baik dan maksimal. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Termasuk jenis iklan apakah yang kelompok kalian sudah jelaskan? Ini termasuk jenis iklan non komersial tentang layanan masyarakat. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Silakan tutup kalau tidak ada. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Tepuk tangan. Anak-anak sudah bisa ya memahami tentang berbagai jenis iklan dan juga sudah bisa menentukan langkah-langkah membuat iklan serta dapat membuat iklan dengan bagus loh. Bu Clara tadi lihat ada beberapa yang sudah baik. Ada yang tentang bully, pengelolaan sampah, terus bahaya narkoba, bahaya merokok, itu banyak sekali. Dan nanti akan bergantian kalian dengan kelompok yang lain untuk mempresentasikan iklan yang telah kalian buat dengan menggunakan aplikasi Canva. Oke. Nah, selanjutnya Bu Clara punya pertanyaan refleksi. Pertanyaan refleksi. Nah, Bu Clara mau tanya, nanti yang bisa menjawab angkat tangan. Yang pertama, bagaimana perasaanmu setelah mempelajari materi kali ini? Bagaimana perasaanmu? Senang.
Bisa memahami tentang iklan? Sudah. Dapat memahami apa lagi? Langkah-langkah membuat iklan. Langkah-langkah pembuatan iklan, oke. Terus, nah, Bu Clara tanya lagi nih, yang nomor 3. Kegiatan menyenangkan apa yang kamu inginkan saat kegiatan belajar selanjutnya? Nah, nanti atau pertemuan yang akan datang, kira-kira itu kalian ingin mempelajari tentang apa dari materi iklan? Misalkan membuat iklan menggunakan aplikasi yang lain atau bagaimana? Ya. Oke, selain itu, apa lagi? Apa? Angkat tangan. Membuat iklan lewat video. Membuat iklan lewat video, boleh. Nanti kalian nanti akan Bu Clara agendakan agar kalian dapat membuat iklan dengan menggunakan video. Kalian nanti bebas mengeksplor kegiatan membuat iklan dengan di video ya. Boleh. Nanti akan Bu Clara agendakan. Selanjutnya, adakah yang bisa memberikan kesimpulan tentang kegiatan kita hari ini? Kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya apa, Mas? Kesimpulannya apa dari pembelajaran kita kali ini? Ada yang bisa membuat? Ayo, angkat tangan. Vivi, apa ya? Puput? Atau ini, Bu Clara sudah punya kesimpulan kegiatan kita hari ini. Silakan dibacakan, Mbak Jema. Pemerintah belajar memahami hal baru, yaitu langkah-langkah pembuatan iklan serta membuat iklan. Iklan merupakan sarana komunikasi yang berusaha menawarkan barang, produk, ataupun jasa. Oke, terima kasih. Bu Clara mau minta tolong kalian untuk menambahkan lagi. Iklan dibagi menjadi 2, yaitu iklan apa saja? Iklan komersial dan juga iklan non komersial. Iklan komersial apa? Ayo diulas kembali. Iklan yang berisi tentang mempromosikan barang. Yang mempromosikan barang atau jasa. Terus kalau iklan non komersial apa? Oke, terus apa lagi? Kalau misalkan di iklan komersial ada 2 jenis, yaitu Iklan layanan masyarakat. iklan pemberitahuan. Tadi juga ada langkah-langkahnya. Apakah ada yang masih ingat? Ada di buku kok. Ayo, ada yang bisa? Oke, silakan Mbak Sasa. Mengenali keunggulan produk yang akan diiklankan. Ya. 2. Menentukan sasaran konsumen dari produk yang akan diiklankan. Betul. Terus apa lagi? Menentukan unsur yang terdapat dalam iklan. Ya. Terakhir, menentukan pesan yang hendak ditampilkan dalam iklan. Terima kasih Mbak Sasa. Tepuk wow hebat. Wow hebat. Wow hebat. Wow. Kalian sudah paham ya tentang pengertian iklan, jenis iklan, ciri-ciri iklan, langkah dalam membuat iklan, serta tadi kalian sudah bisa membuat iklan dengan menggunakan media Canva. Nah, di kegiatan berikutnya, Bu Clara akan mengajak kalian untuk membuat iklan dengan di video dengan menggunakan HP. Ya, kalian akan membuat iklan yang divideokan seperti di iklan yang ada di TV, ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Tidak ada? Yakin? Oke. Karena tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu Clara minta tolong, karena jam pelajaran kita sebentar lagi akan selesai, kita akan menutup dengan doa. Silakan yang tadi memimpin doa membantu Bu Clara kembali untuk memimpin doa pulang. Oke, silakan doa setelah kegiatan. Marilah kawan-kawan kita berdoa. Doakan seluruh secara Katolik yang mulainya bisa menyelesaikan. Doa mulai. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu karena telah melancarkan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Ya
berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapak, kini kami juga akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya Engkau selalu menyertai kami dalam perjalanan sehingga kami dapat selamat sampai di rumah dan dapat bertemu dengan keluarga. Amin. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Ma. Oke. Selamat siang. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Silakan nanti pulang kembali ke rumah masing-masing. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat siang Ibu. Selamat siang juga, Bu Rita. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik. Bagaimana dengan Ibu? Puji Tuhan, saya juga dalam keadaan sehat Ibu. Syukurlah kalau begitu. Iya, pada siang hari ini maaf ya Bu, saya mengganggu waktu Ibu lagi. Sesudah yang kita rencanakan kemarin dari kegiatan pra-observasi, kemudian observasi, sekarang yang ketiga yaitu kegiatan kita pasca observasi. Iya, Bu. Ya. Jadi hari ini saya akan berbincang dengan Bu Clara mengenai kegiatan observasi kita kemarin, tentang kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin di kelas 8. Iya, Bu. Ya. Jadi sebelum nanti saya akan menyampaikan catatan-catatan saya, Ibu, di sini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana pendapat Ibu tentang penyajian proses pembelajaran yang Ibu sudah lakukan kemarin? Perasaan saya senang karena sudah dapat menyampaikan materi sesuai dengan kelasnya, yaitu untuk materi pembuatan iklan. Saya merasa senang dan anak-anak juga merasa senang. Baik Ibu, yang kedua, apakah proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin kira-kira sudah sesuai belum dengan apa yang sudah Ibu rencanakan? Saya merasa sudah sesuai karena berdasarkan tujuan pembelajaran yang saya harapkan, yaitu yang pertama peserta didik dapat mengetahui langkah-langkah dari pembuatan iklan, serta peserta didik juga dapat membuat yaitu membuat iklan, dan mereka saat melakukan tugasnya dengan senang hati mereka bergembira sekali dan hasilnya juga baik. Jika dilihat dari persentase ya Bu, perkiraan Ibu ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu berapa persen? Sekitar 80%-an Bu. Saya yakin mereka juga karena senang, mereka melakukan tugas itu dengan hati yang senang dan nilainya pasti baik. Presentasinya juga pasti baik. Ya, baik Ibu. Apakah dalam proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, Ibu mengalami suatu kesulitan Bu? Kesulitan itu pasti ada ya Bu ya. Yang saya hadapi kemarin saat membagi mereka menjadi beberapa kelompok. Nah, saat pembagian kelompok itu kan ada nih beberapa yang maunya sama si dia, temannya itu saja gitu, tidak mau berkelompok dengan orang lain atau teman lain seperti itu sih. Kemudian alternatif apa yang Ibu lakukan untuk menyikapi kesulitan atau kendala yang Bu Clara rasakan kemarin? Untuk kendala tersebut saya tetap membagi kelompok dengan ada teman yang dia suka tapi dipisahkan. Kan ada yang beberapa 2 atau 3, jadi satu orang yang dengan satu temannya yang lain. Jadi tidak harus mereka berdua-dua atau bertiga di masing-masing membentuk kelompok, hanya circle mereka saja seperti itu sih Bu. Jadi Ibu sudah menemukan ya Bu alternatif atau strategi yang Ibu lakukan untuk mengalami kesulitan itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, berdasarkan kegiatan yang sudah Ibu lakukan tadi, apakah ada yang perlu ditingkatkan kembali? Jawabannya ada Bu. Karena saat pembelajaran berlangsung, terkadang ada beberapa hal yang saya lupa untuk mengatakannya, seperti untuk menjaga kebersihan, mengecek kebersihan kelas. Sebenarnya saat kita belajar dulu di rumah ya Bu ya,
belajar di rumah udah ingat-ingat nih untuk menyampaikan pesan-pesan yang harus kita sampaikan di awal, tapi terkadang ada anak yang ikut untuk mengajak bicara, jadi sampai terlupa bagian apa yang harus kita sampaikan di awal. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Clara atas refleksi yang sudah Ibu lakukan tadi, dan apa yang sudah saya lihat kemarin dalam proses pembelajaran. Di situ memang sudah benar apa yang sudah Ibu katakan. Nah, secara umum di sini proses pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah baik. Hanya seperti yang saya lihat kemarin dalam pembelajaran itu, ketika Ibu akan memberi pemenuhan belajar murid, itu perlu dikategorikan jenisnya Ibu. Bisa jadi Ibu nanti bisa melakukan proses misalnya dengan cara memberikan survei terlebih dahulu anak-anak dengan memberikan angket. Kita harus lebih tahu dulu, misalnya ini anak si A gaya belajarnya apa, kemudian si B gaya belajarnya seperti apa. Nah, jadi di situ kita bisa memenuhi apa gaya belajar murid. Kan gaya belajar murid itu berbeda-beda ya Bu ya. Jadi dalam pembelajaran berdiferensi itu kita bisa memberikan pemenuhan kepada murid. Jadi kalau mereka dia kinestetik atau visual atau audiovisual, hanya itu saja Bu. Nah, ya. Jadi untuk yang selanjutnya Ibu di sini tadi kan Ibu sudah bercerita tentang proses pembelajaran ya Bu ya yang sudah Ibu lakukan. Nah, sekarang untuk kegiatan selanjutnya atau untuk pertemuan selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan? Untuk kegiatan pada pembelajaran selanjutnya, saya akan membahas materi iklan, slogan dan poster. Jadi nanti diharapkan siswanya dapat membuat slogan dan juga poster. Rencananya itu akan kapan dilakukan? Rencananya akan dilakukan pada minggu yang akan datang, yaitu di hari Senin. Untuk jamnya jam pertama dan kedua di kelas 8A. Jadi sasarannya untuk kelas 8 ya Bu, untuk targetnya. Ya. Nah, adakah dukungan yang dibutuhkan Ibu untuk menjalankan proses pembelajaran itu sendiri Bu? Saya perlu dukungan dari rekan sejawat juga Bu, untuk mempersiapkan dan mengkondisikan siswa, karena nanti kan pasti ada kegiatan berdiskusi seperti itu. Serta saya juga membutuhkan bantuan dari siswa untuk menyiapkan medianya. Ya, seluruh ide dan rencana yang baik ya Bu ya. Semoga karena dengan dukungan nanti yang Ibu butuhkan, dengan dukungan teman sejawat ataupun murid yang dapat membantu dalam proses itu, semoga apa yang sudah Ibu rencanakan dapat berjalan dengan baik. Ya. Jadi cukup sekian Ibu perbincangan kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kedepannya. Saya ucapkan terima kasih, selamat siang. Terima kasih Bu, selamat siang.